malam teman-teman. Sekarang hari apa ya? Hari Jumat. Jumat malam nih teman-teman nyempetin untuk ikut live aku ngebahas tentang cara lebih produktif. Jadi selama beberapa menit ke depan kita bakal ngebahas nih apa sih produktif itu, terus gimana cara kita biar bisa produktif dan kebiasaan-kebiasaan apa yang banyak orang produktif lakukan untuk teman-teman lakukan di kemudian hari. Karena ini sebenarnya nyambung sama topik aku yang minggu lalu. Minggu lalu aku bahas tentang gimana cara membangun kebiasaan baik. Mungkin nanti beberapa hal dari slides ini bisa teman-teman terapin tuh mulai dibangun untuk diterapkan ke kemudian hari biar teman-teman bisa lebih produktif. Nah, sebelum kita masuk ke materi, seperti biasa, mungkin di sini ada yang baru join live aku nih, dan ada yang belum kenal. Jadi semuanya kenalin, nama aku Aldian Rayhan Alvarez. Sekarang aku kuliah semester 4 di Manajemen Rekayasa, Institut Teknologi Bandung, Angkatan 2019. Sekarang coba teman-teman tanyain dulu nih ke diri kalian. Produktif itu apa sih? Mungkin kan di sini ada yang udah sering banget dengar kata produktif. Mungkin ada yang bilang produktif adalah menyelesaikan tugas sebanyak-banyaknya. Ini kalau misalkan mau jawab, boleh jawab di kolom chat ya. Nanti kalau ada yang ngasih jawaban, aku sambil bacain. Mungkin ada yang bilang, apa tadi? Produktif adalah ngerjain hal sebanyak-banyaknya. Produktif adalah memanfaatkan waktu dengan baik. Produktif adalah belajar tuh hal yang produktif gitu. Nah, tapi ternyata produktif tuh nggak melulu ngomongin tentang menyelesaikan tugas yang banyak. Ini ada lagi nih yang ngomong nih, Dionysius. Produktif, menggunakan waktu dengan baik dan berguna. Nah, ini benar, ini nggak salah nih. Nanti aku jelasin lagi nih. Sebenarnya produktif itu seperti apa sih? Nah, sekarang kita lihat ya coba bedanya orang yang sibuk dengan orang yang produktif. Karena ini kadang banyak banyak perdebatan, bukan banyak perdebatan. Ini sering kita jumpai sehari-hari, ada orang bilang kayak, sorry gue sibuk, gue lagi nggak bisa bla bla bla. Sorry gue lagi ada ini nih, gue nggak bisa ngambil ini, bla bla. Misalkan contohnya kayak gitu. Nah sekarang kita lihat dulu ya bedanya orang sibuk dengan orang produktif. Pertama, kalau busy people atau orang sibuk, dia prioritize shallow task atau shallow task itu tugas-tugas yang dangkal atau maksudnya tugas-tugas ringan. Itu adalah seorang yang busy atau bisa kita bilang sebagai orang yang sok sibuk. Nah, kalau productive people, dia itu memprioritaskan hal-hal yang important bagi dia. Misalkan teman-teman di sini kan masih SD, SMP, SMA, prioritasnya itu belajar, hal yang important itu belajar. Nah, teman-teman tuh memprioritaskan belajar sebagai hal yang utama. Nah, itu namanya teman-teman produktif. Tapi kalau misalkan shallow task ya, oke, bersosial media, gue memprioritaskan untuk bersosial media. Misalkan ada kayak gitu, itu namanya sok sibuk aja. Kayak, sorry, gue nggak bisa ini, soalnya gue mau main sosmed. Nah, itu tuh sok sibuk gitu. Nah, terus kalau busy people, dia give away attention to anything. Dia memberikan perhatiannya ke seluruh hal yang ada di depan dia gitu. Sedangkan kalau productive people, orang yang produktif, dia reserve attention important things. Dia menyediakan perhatian dia khusus untuk hal-hal yang penting bagi dia aja gitu. Jadi kalau ada hal yang menurut dia kurang penting atau bukan hal yang dia prioritaskan, ya dia nggak bakal ngasih attention-nya ke sana. Karena menurut dia sayang nih, perhatian yang aku punya lebih baik aku fokusin untuk hal-hal yang menurut aku penting, untuk hal-hal yang bisa memberikan manfaat aku di kemudian hari. Misalnya kayak tadi belajar gitu. Kemudian busy people atau orang yang sibuk, dia itu attempt to multitask gitu. Dia mencoba untuk multitask banyak hal. Misalkan lagi ngerjain tugas bahasa Indonesia, bikin teks teks diskusi atau teks ulasan, terus dikirinya sambil nonton YouTube. Nah itu kan otak teman-teman kebagi dua tuh, yang satu belajar, yang satu ngerjain tugas, yang satu lagi bersenang-senang di YouTube gitu. Sedangkan kalau productive people, dia hyper focus on a single task. Ini hyper focus bisa kita artikan sebagai fokus yang baik ya, bukan fokus yang berlebihan, di mana kayak dia lupa dengan segala hal, tapi ini maksudnya fokus banget nih sama single task yang dia punya. Misalkan lagi ngerjain tugas, bikin esai, ya udah fokusnya cuma dipakai buat single task-nya itu. Karena kalau multitask, otak kita bisa kebagi dua, dan itu tidak baik gitu. Karena ada penelitian yang bilang emang manusia itu otaknya didesain untuk single task aja, bukan untuk mengerjakan banyak hal secara bersamaan. Kemudian berikutnya ada continuously do shallow task. Ini sama kayak yang pertama gitu ya, ngerjain hal-hal yang menurut dia ringan-ringan aja. Sedangkan kalau yang productive people, dia ngebagi ini batch shallow task. Dia ngebagi mana tugas-tugas yang ringan buat dia kerjain di waktu-waktu tertentu gitu. Jadi important task dia, most important task yang dia prioritize itu tetap ada waktunya. Kemudian have
kalau busy people have lots of good project, tapi kalau productive people have few exceptional projects gitu. Jadi busy people tuh dia kayak, oh banyak nih projectnya A, B, C, D, E. Sedangkan kalau productive people, dia nggak banyak, tapi ini keren banget projectnya gitu. Dan kalau busy people, dia gampang banget ngomong say yes by default. Maksudnya, ada orang ngajakin ini, oh oke, ada orang ngajakin ini, oh oke gitu. Sedangkan kalau productive people, dia bakal bilang, sorry, gue harus ngerjain ini dulu, soalnya ini penting bagi gue buat ya mempersiapkan masa depan, sekolah, dan lain-lain. Itu bedanya busy people sama productive people. Kedepannya nih, kita bakal ngebahas 4 hal kurang lebih. Yang pertama, gimana caranya meningkatkan motivasi. Yang kedua, gimana caranya menjaga diri dari distraksi. Yang ketiga, gimana caranya manajemen waktu yang baik. Dan yang keempat adalah, apa aja sih habit-habit yang mendukung kita untuk bisa jadi orang yang lebih produktif. Karena produktif itu tuh artinya kayak luas banget ya kan. Produktif itu berarti kita menggunakan waktu kita untuk hal-hal yang menurut kita penting, hal-hal yang bermanfaat buat kita di kemudian hari. Dan 4 hal inilah sebagai dasarnya nih kuncinya nih. Kalau kita udah menguasai 4 ini, ya bisa dibilang mungkin kita bisa mengontrol diri kita biar bisa lebih produktif. Nah, yang pertama ya, kita bahas tentang meningkatkan motivasi dulu. Ini bisa teman-teman terapin di banyak hal nih. Gimana sih caranya mempertahankan atau membangkitkan motivasi? Ini sering banget pertanyaan ini aku jumpai dari orang-orang yang gak aku kenal, bahkan atau dari orang-orang yang di sekitar aku gitu, kayak, gue lagi males nih, gimana cara gue ningkatin motivasi? Ya kadang aku cuma jawab, motivasi tuh datangnya dari diri sendiri gitu. Kalau misalkan lu udah bermotivasi, lu udah punya mimpi, lu udah punya tujuan yang jelas, nanti motivasi bakal datang dari diri sendiri. Tapi di buku Motivation Equation, itu ngebahas nih tentang rumus motivasi. Nih, teman-teman lihat, motivation atau motivasi sama dengan expectancy times value per impulsiveness times delay. Jadi motivasi itu kalau dirumusin adalah ekspektasi dikali nilai dibagi impulsif dikali delay atau menunda-nunda keterlambatan. Nah, mungkin ini masih bingung kan, expectancy apakah, value apakah, impulsiveness apakah, delay apakah. Nah, aku bakal jelasin di slide berikutnya. Yang pertama, kita lihat dulu nih, expectancy times value. Jadi apa sih expectancy itu? Bahasa Indonesianya dari expectancy itu bisa bilang ekspektasi. Jadi bagaimana sih ekspektasi kalian dalam mengerjakan tugas itu? Seberapa yakin kamu bisa menyelesaikan pekerjaan yang ada di depan kamu? Seberapa yakin kamu bisa membuat tugas-tugas itu bisa selesai hari ini gitu? Dan ketika semakin mudah satu tugas, suatu task, semakin tinggi ekspektasi kita. Jadi misalkan teman-teman ada disuruh ngerjain PR 100 soal dibandingkan 5 soal. Pasti kan bakal berpikir, oh 5 soal pasti gue bisa ngerjain gitu. Sedangkan kalau misalkan dikasih 100 soal, aduh banyak banget nih, bakal lama banget gitu. Nah, gimana cara meningkatkan ekspektasi kita biar biar motivasi kita tumbuh? Ya dengan cara kita pecah tuh tugas yang besar jadi yang kecil. Kayak tadi misalkan 100 soal, oke cicil 5 soal, 5 soal, 5 soal setiap harinya, ya nanti beberapa minggu udah selesai deh tugasnya gitu. Dan yang kedua adalah value. Value ini tuh tentang nilai. Bahasa Indonesia tuh nilai. Seberapa berharga pekerjaan ini bagimu gitu. Jadi kita itu akan lebih termotivasi untuk mengerjakan sesuatu yang menurut kita penting. Jadi kan ada orang yang bilang kayak, aduh nggak ada waktu buat ini. Nah sebenarnya tuh bukan yang nggak ada waktu, tapi kalian tuh cuma nggak memprioritaskan hal itu karena menurut kalian tuh itu bukan hal yang penting, value-nya kecil gitu. Contohnya gini, misalkan mau ngebersihin toilet gitu. Ngebersihin toilet kan rasanya kayak, aduh malas banget ngapain ngebersihin toilet, cuma bersihin doang, bau. Terus kayak nanti badannya ikutan bau, misalkan kayak gitu ya. Nah, coba teman-teman ubah nih pandangannya, yang tadinya cuma ngebersihin kamar mandi, jadi oke, aku mau ngebersihin kamar mandi, biar setiap aku mandi, aku beneran jadi bersih, biar keluarga aku bisa jadi tetap sehat karena kamar mandinya bersih. Nah itu value-nya bakal meningkat gitu. Yang tadinya nyatanya cuma kayak, oh yaudah deh sekedar beresin kamar mandi, sekarang jadi bikin keluarga sehat dengan cara punya kamar mandi yang bersih. Nah itu value. Jadi si ekspektasi dan value ini semakin tinggi ekspektasi dan value, maka motivasi yang kalian punya itu bakal semakin besar. Sedangkan yang tadi yang bawahnya ini impulsiveness sama delay, semakin besar ya pembagian semakin besar, berarti motivasi kalian bisa semakin turun. Sekarang kita bahas nih tentang impulsiveness dikali delay, times delay. Nah, impulsiveness itu
Impulsiveness itu apa ya? Bahasa Indonesia impulsif, di mana teman-teman kayak apa ya namanya? Disentil dikit tuh, bukan disentil dikit, kayak dikecoh dikit tuh langsung kayak attention-nya pindah gitu, perhatiannya pindah. Contohnya misalkan lagi belajar, terus tiba-tiba ada notifikasi dari Instagram. Bunyi gitu kan, notifikasi dari Instagram bunyi, terus kalian langsung buka HP, terus langsung scroll Instagram atau TikTok, atau ya pokoknya banyak banget kan sosial media sekarang yang ngasih notifikasi di jam-jam pas kita lagi mau produktif nih. Jadi semakin kamu terdistraksi, maka semakin lemah motivasi kamu gitu. Jadi ketika kalian gampang banget terdistraksi, itu motivasi kalian buat ngerjain hal yang ingin kalian kerjakan itu tuh semakin lemah gitu. Jadi motivasi kalian semakin rendah gitu. Dan ini sejalan dengan yang namanya delay atau penundaan, atau kemarin 2 minggu lalu atau 3 minggu lalu pernah aku bahas tentang yang namanya procrastination, menunda-nunda. Jadi semakin kamu menunda, maka semakin kamu jadi nggak termotivasi. Misalkan kamu lagi semangat nih, udah punya motivasi, terus kalian tunda gitu ya, semakin panjang waktu tundaannya ya, motivasinya semakin kecil buat ngerjain hal itu. Dan perlu diingat bahwa motivasi itu berbanding terbalik dengan penundaan. Jadi kalau misalkan sekarang lagi ada tugas nih, terus kepikiran buat ngerjain tugasnya, langsung kerjain aja, jangan ditunda-tunda. Karena semakin ditunda-tunda, motivasinya semakin menurun. Itu dia. Nah, terus Kak, gimana nih caranya ngatasin kalau misalkan aku lagi suka nunda-nunda, procrastination? Ini ada yang namanya the 2 minutes rule atau aturan 2 menit. Jadi ini konsepnya sederhana gitu. Misalkan kalian tuh ada tugas, nih aku kasih pen kali ya biar kelihatan. Sebentar. Nah, misalkan nih kalian ada tugas yang waktunya kurang dari 2 menit, itu langsung kerjain sekarang. Tapi kalau misalkan ada tugas yang waktunya lebih dari 2 menit, nah kalian tuh kerjain dulu aja dengan waktu kurang dari 2 menit. Jadi misalkan kalian pengen baca buku gitu, tapi kalian mikir, oh baca buku tuh harus lama, harus setengah jam, harus 1 jam gitu. Daripada mikirin lamanya, kalian langsung aja coba, oke, aku bakal baca buku 2 menit gitu. Dan menurut eksperimennya nih, ketika kalian coba baca buku 2 menit, itu bakal kerasa kayak, nanggung gitu. Mungkin yang tadinya cuma pengen jadi 2 menit, jadi 5 menit. Yang tadinya pengen 5 menit itu menjadi 10 menit, jadi 1 jam. Misalkan kayak gitu. Jadi itu yang namanya 2 minutes rule. Dan ini misalkan teman-teman ada distraction gitu, lagi ngerjain tugas nih, terus tiba-tiba terdistraksi. Terus kalian ingat, oh, aku lagi terdistraksi nih. Nah, itu kalian gunakan 2 menit ini untuk oke, lepas dulu dari distraksi selama 2 menit, ntar tuh bakal hilang perasaan untuk bersenang-senangnya itu, untuk menikmati distraksi yang kalian punya. Itu yang namanya 2 minutes rule. Nah, tadi kan udah tuh ngomongin tentang motivasi ini. Tadi udah tumbuh motivasi, terus tadi kalau misalkan kita suka menunda-nunda, motivasi kita semakin menurun, cara untuk tidak menunda-nunda adalah menjaga diri dari distraksi kan. Terus gimana sih caranya nih selain memakai 2 minutes rule itu? Sekarang coba teman-teman bayangin dulu nih 2 hal ini ya. Di kiri, di sini ada pesepeda yang naik gunung. Naik gunung berarti kan dia nanjak ya kan. Bakal banyak banget batu-batu kecil atau batu besar, atau bahkan mungkin ada ranting pohon, batang pohon yang bakal jadi distraksi dia di depan. Nah, yang kedua adalah ini pembalap sepeda. Dia balap sepedanya itu di jalan yang lurus, yang rata, di mana ketika dia bersepeda nih, itu bakal lancar banget, minim distraksi, dan dia bisa fokus dengan kayuhannya itu. Nah, kita bisa analogikan distraksi itu sebagai batu-batu kecil yang tadi, dan kalau misalnya kita nggak punya distraksi, ibaratnya orang yang sedang bersepeda di lintasan yang sangat cepat. Jadi ketika udah muter nih rodanya ya, ketika teman-teman udah fokus dengan hal yang teman-teman kerjain, selama nggak ada distraksi, itu tuh bakal berputar terus gitu. Jadi kalau orang lagi nyetir sepeda gitu kan, lagi menyetir sepeda, terus dia berhenti kan bakal semakin berat kan ngayuhnya lagi. Tapi ketika dia udah nyoba ngayuh lagi, mungkin awalnya berat, lama-lama selama nggak ada distraksi, itu bakal susah tuh berhentinya, karena udah enjoy banget dengan kayuhannya. Atau bisa kita analogikan sebagai lagi belajar nih, misalkan teman-teman lagi belajar, terus udah enjoy banget sama belajarnya sampai lupa buka Instagram, lupa buka TikTok, pokoknya kayak itu nggak mendistraksi kalian lah. Jadi itulah pentingnya kenapa kita harus menjaga diri dari distraksi. Nah, untuk menjaga diri dari distraksi atau pas kita lagi belajar, ini kasusnya misalkan lagi belajar, kalian tuh bisa gunakan yang namanya Pomodoro Technique. Nah, mungkin teman-teman ada yang udah pernah dengar Pomodoro Technique. Jadi, apa sih Pomodoro Technique itu? Pomodoro Technique itu tuh sederhananya adalah kita membagi tugas yang besar menjadi tugas-tugas yang kecil, terus kita fokus dalam waktu tertentu untuk ngerjain hal itu aja tanpa terdistraksi dengan hal lain.
Jadi contohnya ya di sini ya, step pertama kita pick a task, kita pilih dulu kita mau ngerjain apa, kita mau belajar apa. Ya misalkan kalian mau ngerjain PR matematika gitu. Oke, hari ini mau ngerjain PR matematika gitu. Terus set a 25 minutes. Teman-teman nge-set waktu 25 menit dan lanjut ke step 3, work on your task until the time is up. Jadi fokus ngerjain PR matematikanya selama 25 menit tanpa kalian terdistraksi dengan hal lain. Pokoknya kalau ada apa-apa tuh enggak. Ini cuma sebentar, cuma 25 menit. Mindset-nya gitu aja. Ini tugas yang kecil, cuma 25 menit. Setelah 25 menit, teman-teman bisa take a 5-minute break. Misalkan bisa ngopi, bisa ke toilet, bisa ya mungkin karena sekarang sekolah online duduk mulu capek gitu ya, pengen rebahan dulu di kasur tuh nggak apa-apa. Tapi jangan terlalu lama. Di sini contohnya 5 menit aja. Nah, kemudian step yang terakhir, every 4 pomodoros, take a longer 15 until 30 minute break gitu. Jadi ketika udah 4 pomodoros nih, udah 20 menit, 20 menit, 25 menit, 25 menit nih udah 4 kali, udah 100 menit, kalian tuh bisa ngasih istirahat yang lebih lama, misalkan 15 sampai 30 menit. Atau ya bisa kalian bisa kalian atur sendirilah senyamannya kalian, misalkan mau sejam, 2 jam tuh nggak apa-apa. Yang penting apa yang target teman-teman ini nih, pick a task-nya itu tugas yang pengen kalian kerjain itu bisa selesai dalam waktu si 4 pomodorosnya ini. Dan si 20 menitnya ini tuh bisa kalian gunakan pengen ditambahin waktunya atau dikurangin tuh bebas. Ini contohnya aja 25 menit. Kalau misalkan mau fokusnya 40 menit, 50 menit, itu nggak apa-apa banget. Karena kadang kita lagi fokus, terus kayak, aduh udah lewat 25 menitnya, nanti kayak, ya, kalau gini mendingan dilamain gitu. Nah itu nggak apa-apa banget, dilamain aja timernya. Nah, kemudian kita lanjut. Ini dia, ini tadi udah sempat kebahas ya kan, tentang jangan multitasking. Ini mungkin teman-teman di sini banyak banget yang suka multitasking, bahkan aku juga kadang-kadang suka multitasking, padahal aku sadar multitasking itu nggak baik. Kenapa nggak baik? Karena ada penelitian yang tadi sempat aku bilang, jadi kan kalau misalkan kita cuma ngerjain single task, kita ngerjain satu tugas doang, itu volume otak kita tuh 100% tuh kepake fokus untuk ngerjain tugas itu aja. Nah, sedangkan kalau multitasking, mungkin teman-teman tuh suka ada yang ngebayangin, oh kalau misalkan multitasking, berarti otak aku 50% kepake buat A, 50% kepake buat B. Faktanya nggak gitu. Ternyata setelah dilakukan eksperimen gitu ya, dilihat nih ada berapa orang disuruh multitasking, performansi dia dalam ngerjain tugas itu cuma 10% untuk tugas yang pertama dan 10% untuk tugas yang kedua. Sisanya itu otak kita nggak kepake gitu. Otak kita kayak bingung gitu kayak arahnya mau kemana, mau ke tugas A atau ke tugas B. Jadi itulah kenapa kita nggak boleh multitasking. Ini teman-teman ingat ya, besok-besok kalau misalkan mau multitasking, dipikir-pikir lagi tuh, sebenarnya bisa nggak sih aku nggak multitasking gitu. Bayangin deh, misalkan kalian tuh lagi ngerjain, bikin presentasi deh, ini kayak aku lagi bikin presentasi. Terus kalian bikin presentasinya sambil buka sosmed gitu. Mungkin itu bisa 6 jam gitu, bisa berjam-jam. Sedangkan kalau misalkan fokus aja nih ya, fokus single task, itu teman-teman bisa menggunakan Pomodoro teknik tadi. Oke, selama 1 jam aku bakal fokus ngerjain ini. Setelah ngerjain presentasi ini, aku baru boleh bersenang-senang, aku baru boleh bersosial media, aku baru boleh rebahan, atau misalkan nonton YouTube sebentar gitu. Jadi itulah kenapa kita nggak boleh multitasking, karena banyak volume dari otak kita yang nggak kepake gara-gara kita membagi tugas kita terlalu banyak. Ini contohnya cuma 2, beda lagi kalau misalkan multitaskingnya 3, 4, itu nanti kayak malah pusing gitu kan. Nah, kita tadi udah ngomongin apa aja, berarti jangan multitasking, terus apalagi ya tadi aku lupa kan jadi. Terus tentang Pomodoro teknik, tentang menjaga distraksi, dan sekarang ada juga nih yang nanya nih, gimana nih cara manajemen waktunya? Karena kalau misalkan kita nggak memanage waktu yang kita punya, itu nanti tuh kita bisa kita nggak tahu nih hari ini mau ngapain aja gitu. Jadi gimana sih cara kita manajemen waktu? Aku ngasih 3 contoh hal yang simple lah ya buat teman-teman ingat. Yang pertama itu membuat to-do list. Yang kedua itu membuat time blocking atau membuat jadwal harian, mingguan atau bulanan tuh bebas. Dan yang ketiga adalah atur prioritas. Ini sebenarnya bisa dibalik-balik sih. Mungkin setelah membuat to-do list itu bisa atur prioritas dulu. Jadi apa sih to-do list itu? To-do list itu adalah teman-teman tuh bisa dalam bentuk bulanan, mingguan atau harian. Jadi to-do list adalah hal yang apa ingin kalian lakukan. To-do list ya kan, daftar yang ingin kalian lakukan. Oke, misalkan dalam bulan ini kalian pengen bikin proyek sama teman-teman kalian terus. Nah, terus
nanti dipecah lagi dalam 1 bulan, setiap minggunya tuh targetnya apa aja sih gitu. Dan dia dalam 1 minggu itu kalian tuh bisa ngepecah lagi jadi to-do list harian. Hari Senin harus ngapain, Selasa ngapain, Rabu ngapain, Kamis ngapain, sampai hari Minggu. Jadi dengan kita punya to-do list, kita tuh tahu apa aja sih tugas yang kita punya, kita jadi tahu abis ini harus ngerjain apa, hal apa yang urgent, hal apa yang nggak urgent. Itu pentingnya to-do list gitu. Nah, tapi setelah punya to-do list, yang nggak kalah penting adalah untuk mengatur prioritas. Jadi ada yang bilang gini, kalau bikin to-do list, tulis aja semua yang ada di kepala, tugas-tugas yang ada di kepala, tulis aja, nanti pilih 3 terbaik atau 3 hal yang paling penting untuk dikerjakan pada hari itu. Jadi ada yang bilang, put first things first gitu, letakkan hal yang utama untuk dikerjakan pertama. Jadi setelah nulis banyak to-do list, yang lainnya lupain dulu aja. Yang penting first things-nya ini nih udah kita kerjain gitu, yang lain tuh mengikuti lah. Jadi kalau misalkan kita nunda-nunda buat ngerjain 3 yang penting dengan cara kita ngerjain to-do list kita yang lain, itu hari kita jadi gak produktif gitu. Nah, setelah udah dibikin to-do list, setelah udah diatur prioritasnya, jangan lupa untuk bikin time blocking. Contohnya tuh di kanan ini nih, ini tuh menggunakan aplikasi yang namanya Google Calendar. Mungkin teman-teman ada yang familiar ya. Dulu aku pas SMA tuh nggak pernah menggunakan Google Calendar, karena aku ngerasa, gak enak banget ya, waktu dikekang gitu, waktu dijadwalin. Mendingan aku kayak fleksibel aja gitu, ngerjainnya kapan aja sesuka aku gitu. Tapi pas udah kuliah ini kerasa banget, karena selain kita kuliah, kita juga harus ngerjain tugas organisasi, kita ada tugas kepanitiaan, kita ada tugas yang lain gitu kan, dan itu harus kita alokasikan waktu khusus untuk ngerjain hal-hal tersebut gitu. Karena kalau nggak dialokasikan, ya itu sebatas to-do list aja, nggak bakal benar-benar kita kerjain. Ini contohnya di sini ya, ini ada yang yoga gitu. Si orang ini setiap paginya dia pengen yoga. Terus baru mulai menulis jam 9, nanti dia bakal ngecek email jam 12, terus bolehlah buka sosial media jam 1 siang gitu. Dan setelah buka sosial media, dia bakal rapat, terus dia bakal buka email lagi, ngerjain tugas-tugas administrasi, dan prepare for tomorrow. Dia menyiapkan besok harus ngerjain apa aja. Dan inilah time blocking yang dia punya gitu. Jadi dengan adanya time blocking, kita tahu, oke, jam 6.30 harus olahraga, oke, jam 9 harus nulis selama 3 jam, nanti setelah nulis, cek email, setelah cek email, boleh deh istirahat sambil ngecek sosial media, nah, kayak gitu. Itu manfaat yang kita bisa dapetin ketika kita udah punya time blocking. Berikutnya, nah, tapi sayangnya ada beberapa orang yang masih melakukan kesalahan dalam membuat to-do list. Yang pertama, dia nggak nulisin semuanya. Maksudnya apa sih nggak nulisin semuanya? Dia nggak nulisin apa aja yang harus dikerjain hari itu. Jadi dia kepikiran nih kayak, oh harus ngerjain A, B, C, D gitu. Terus dia kepikiran harus ngerjain E, F, G. Tapi menurut dia kayak, ya E, F, G-nya nggak usah dikerjain deh, nanti juga ingat gitu. Nah itu salah gitu. Jadi harus ditulisin biar benar-benar kebayang, oh hari ini harus ngapain aja. Yang kedua, tidak fokus. Nah, maksudnya tidak fokus adalah tidak memprioritaskan hal-hal yang penting gitu. Jadi ketika udah membuat to-do list kan bakal banyak kan, ada hal yang penting, ada yang nggak penting. Yang penting misalkan tadi teman-teman harus belajar, harus ngerjain PR biologi, sedangkan yang nggak terlalu penting tuh kayak ngasih makan kucing, itu penting sih, jangan deh. Nyiram tanaman, ya itu lumayan penting, tapi nggak sepenting belajar itu kan. Jadi ketika nggak difokusin, nggak diprioritasin, itu kayak tadi, kita malah, oh yang penting kelar, berarti ngerjain hal-hal yang remeh-temeh dulu deh, nanti baru ngerjain hal yang berat. Padahal itu salah. Yang ketiga, terlalu general. Terlalu general tuh misalkan teman-teman tuh nggak nargetin. Misalkan harus ngerjain PR matematika, tapi PR matematikanya harus ngerjain yang mana, harus berapa soal yang dikerjain. Misalkan harus ngerjain 50 soal, tapi hari ini mau ngerjain 25 soal dulu. Ya udah, bikinnya lebih spesifik, ngerjain 25 soal matematika pas jam berapa gitu. Dan itu dilanjutkan untuk time blocking, karena banyak banget orang nulis to-do list tapi nggak dialokasikan waktunya, dan itu numpuk di akhir hari gitu ya, di malam-malam pas sudah mau tidur baru kebayang, oh iya ini banyak banget nih yang belum aku kerjain gitu. Nah itu kesalahan yang keempat. Dan yang kelima adalah tidak memberikan waktu istirahat. Ini contohnya mungkin yang tadi ini agak salah sedikit kali ya, atau mungkin dia di sini nih istirahat nih di jam-jam kosong ini pas sosial media, sama jam kosong ini dia istirahat. Jadi kalau misalkan bikin time blocking, terus teman-teman merasa kurang cocok dengan time blocking, yaitu mungkin karena ada kesalahan kalian nggak membuat waktu istirahat selama kalian membuat time blocking itu. Jadi
Ingat kalau misalkan bikin time blocking, jangan lupa untuk ngasih waktu istirahat, waktu bebas di mana kita bisa melupakan pekerjaan-pekerjaan berat kita gitu lah. Oke, ini udah mau selesai nih guys. Abis ini kita tanya jawab. Tapi terakhir aku mau nyampein dulu. Ini aku dapet di internet dari Forbes. Mungkin teman-teman ada yang tahu tentang habits of productive people. Dan aku ngambil nih hal-hal yang bisa kita terapkan sebagai pelajar gitu. Yang pertama, fokus on most important tasks first. Fokus dengan hal yang penting terlebih dahulu. Yang kedua, cultivate deep work. Dia membiasakan atau menanam deep work, di mana dia fokus nih, nggak terdistraksi. Terus yang ketiga, keep a distraction list to stay focused. Maksudnya, ketika kalian sering terdistraksi dengan handphone, ketika kalian sering terdistraksi dengan YouTube, dengan aplikasi social media lainnya, dengan hal-hal, ya pokoknya membuat kalian terdistraksi, catat aja gitu, kayak, oh aku terdistraksi karena A, B, C, D, E, gitu. Atau ya nggak usah dicatat, nggak apa-apa, tapi kalian tahu mana aja sih hal yang membuat kalian distraksi, terus hindari hal itu. Itu adalah habits of productive people tuh. Terus break tasks into smaller pieces. Jadi, tugas yang besar dipecah jadi tugas-tugas yang kecil, karena seperti yang tadi kita bahas di awal, ketika tugas kita kecil, ekspektasi kita untuk mengerjakan hal itu semakin besar dan motivasi kita semakin besar. Kemudian take breaks, jangan lupa untuk istirahat. Dan work before you get motivated or inspired. Jadi sebelum motivasi datang, langsung kerjain dulu aja menggunakan si 2 minutes rule itu. Jadi nggak usah nunggu motivasinya tinggi dulu baru ngerjain, tapi paksain diri, oke nggak apa-apa dicoba ngerjain 2 menit dulu gitu. Terus don't multitask, ini yang tadi sering dibahas. Terus fill the tank, recharge, maksudnya apa? Jadi isi energi, terus nanti energi kita udah habis, jangan lupa recharge. Recharge-nya ini dengan memanfaatkan waktu istirahat kita. Pengen nonton Netflix, pengen nonton YouTube, pengen ngasih makan kucing, ngelus-ngelus kucing, gendong kucing, ya yang bikin kalian senang lah, yang bikin kalian recharge energi gitu. Kemudian ada yang namanya sharpen the axe, itu menajamkan kapak atau menajamkan pisau. Maksudnya apa? Jadi misalkan ada 2 orang nih disuruh ke hutan, terus yang satu sama-sama dikasih pisau yang sama. Ya pisau deh apa ya? Kapak yang sama. Nah mereka dikasih tugas buat motong pohon gitu, buat nebang pohon. Yang satu dia langsung motong pohon, langsung nebang pohon nih. Nah terus yang satunya lagi dia coba najemin dulu si kapaknya itu dia tajemin, terus baru dia pakai. Nah mungkin kita awalnya kayak beranggapan mungkin orang yang pertama nih langsung yang langsung nebang pohon bakal selesai lebih cepat gitu kan. Tapi faktanya enggak. Faktanya adalah orang yang menajamkan kapaknya dulu karena dia udah tajam gitu ya. Motong si pohon bakal lebih cepat, jadi dia bisa kerja lebih produktif, lebih efektif dan lebih efisien gitu. Itu yang maksudnya sharpen the axe. Kemudian manage your energy, not just time. Jadi jangan cuma manajemen waktu, karena manajemen waktu itu gampang banget, cuma jam segini harus segini, jam segini harus segini gitu. Tapi time management without energy management tuh sama aja bohong gitu. Kayak ketika kita udah ngasih waktu, sekarang harus ngerjain apa, tapi energi kita nggak ada, ya nggak bisa dikerjain kan, sayang banget gitu. Terus get better at saying no. Jadi biasain untuk menolak hal-hal yang tidak kalian prioritaskan. Misalkan kalian lagi ada persiapan ujian, terus diajak nongkrong, diajak main, itu nggak salah banget untuk kalian bilang, aduh sorry, gue nggak bisa, gue harus belajar dulu, soalnya ujiannya udah semakin dekat, gitu. Jadi harus bisa memprioritaskan mana yang harus dibilang yes, mana yang sebaiknya dibilang no. Itu adalah beberapa habits of productive people. Jadi kita cukupi dulu malam ini. Semoga Kak Aldian dan teman-teman semua sehat-sehat selalu. Jadi kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat malam.